Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa amadana bi anwari wa asari fid darin. Daruratu mulahadatil isbati fi miqyasil kufri wal imani. Keharusan, kepastian memperhatikan nisbat, memperhatikan atau melirik penisbatan di dalam menyamakan kekufuran dan iman. Seseorang harus memperhatikan, seseorang harus melirik betul di dalam menisbatkan orang yang disamakan kufur dan iman. Enggak sembrono bilang kufur, iman. Perhatikan betul. Enggak sembrono. Ada kepastian di dalam memperhatikan atau melirik penisbatan dalam penyamaan kufur dan iman. Sikit ini ya, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 baris. Jangan kalau aku hitung ya, jayat yang itu. Habis jangan hitung ya. Wakot tamasaka dan benar-benar telah berpegang teguh. Apa berpegang teguh tamasaka ini? Berpegangan. Siapa tawaifu kelompok-kelompok min ahli dolalati, dari ahli-ahli dolala, dari kelompok ahli-ahli yang sesat, bidari subhati jawahiril alfadhi, dengan sedikit penyerupaan terhadap dohirnya lafaz. Biduni nadri illal qara ini, dengan tanpa memandang bukti-bukti atau korinah-korinah, wal maqasidi, dan tujuan-tujuan. Banyak orang-orang daripada kelompok yang sesat, mereka berpegangan dalam penyamaan dohirnya lafaz saja, memandang hanya dari sisi lafaz saja, tidak memandang lebih dalam, tanpa tabayun, hanya nengok lafaz luarnya, terus mereka memberikan sikap, oh ini kufur, tidak melihat korinah-korinahnya, nggak nengok korinahnya, dan nggak nengok tujuan-tujuannya. Padahal dalam usul al-umuru bimaqasidihah, tanpa nengok maqasidnya. Wabidun nazari, dan dengan tanpa memandang ilal jam'i, kepada menyatukan, kepada mengumpulkan, bima, dengan perkara la yu'addi, yang tidak mendatangkan apa ma ila ta'arudi, kepada pertentangan, dan tidak pernah memandang untuk menjadikan titik temu, untuk membuat satu kesimpulan yang sama, yang akhirnya tidak mendatangkan pertentangan bainal waridina, antara orang-orang yang mendatangkan dalil, membawa dalil. Cuman mandang dari lafadznya saja, dohirnya lafadz. Tidak pernah membahas secara konkret, tidak pernah membahas secara keseluruhan untuk mencari titik temu antara dalil yang disampaikan paham ini, dalil yang disampaikan paham itu, paham ini, mereka dikumpulkan, dibuat tabayun, kok gini, terjadi titik temu, sehingga nggak ada pertentangan, nggak ada, jangan, dan memang nggak bisa. Kalau inilah seperti orang-orang yang mengatakan bi khalqil Qur'ani, dengan menjadikannya Quran sebagai makhluk. Ada kelompok-kelompok yang mengatakan Quran adalah makhluk. Tamasaku, berpegangan sama mereka semua, binawi qouli ta'ala, dengan seumpama firman Allah Ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami itu jangan menjadikan kami huwakan Al-Quran, ya Qur'anan, bacaan Arabiyya, Arab. Kami jadikan Quran sebagai bahasa Arab dengan bacaan Arab. Makhluk.
Quran kalau dalam tauhid kita Asy'ari ada dua. Satu ya sama-sama kalamullah. Kalamullah bukan Quran. Kalamullah ada dua. Yang satu bila sautin, bila harfin, bila i'rabin, bila binain, ila titik. Itu namanya kalam yang ada di azali yang dimaksud dengan kalamullah. Tapi kalam yang bisaut, biharfin, ya bil bina dan semuanya itu makhluk. Hadis. Tapi sama-sama kalamullah. Cuman satu makhluk, satu apa? Sifatnya Allah. Sudah belajar itu kemarin ya. Wal qailina dan orang-orang yang mengatakan bil qadari dengan kudro. Ini paham qadariyah ini. Tamasaku berpegang teguh mereka semua binawi qouli ta'ala fabima kasabat aidikum, maka dengan perkara kasabat yang berusaha, yang berbuat apa aidikum akan tangan-tangan kamu. Wabima dengan perkara kuntum yang ada kamu semua itu tak maluna beramal kamu semua. Al-Maidah 105. Ila ghairi dzalika kepada selain yang demikian itu. Juga wal qaila orang-orang yang bil jabari dengan pahamnya Jabariyah. Tadi bil qadari paham qadariyah. Sekarang paham Jabariyah. Tamasaku binawi qouli ta'ala. Mereka berpegangan dengan qouli ta'ala. Wallahu bermula Allah itu khalaqa menjadikan Allah kum akan kamu wama dan apa-apa tak maluna yang berbuat sama kamu. Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan perbuatan kamu. Ini jawabannya. As-Saffat. Wama romaita dan ayat Allah lagi sehingga orang Jabariyah mutlak menjadikan apapun disandarkannya kepada Allah. Isnadnya kepada Allah. Kalau Asy'ari enggak. Asy'ariyah meyakini, mengiktikadkan bahwa segala af'al, baik af'al, pokoknya semualah af'al makhluk dan makhluknya bagus, yang menciptakan makhluk dan af'al makhluk itu adalah Allah. Akan tetapi tidak menyandarkan semua af'al makhluk kepada Allah. Kalau Jabariyah semua disandarkan isnadnya kepada Allah. Kalau Asy'ari Sanusi tidak. Maka ada namanya iktisab, ada namanya kasbun. Ada namanya kasbun. Tidak menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Walau hakikatnya yang membuat adalah Allah. Maka ada namanya majaz akli yang kemarin. Majaz akli. Sehingga dalam Quran dikatakan ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa bi nafsik. Yang kau temui itu baik dari Allah, kalau buruk itu dari kamu sendiri. Karena fi'lun itu ada dua. Ada fi'lun ikhtiar, ada fi'lun itirari. Fi'lul makhluk, perbuatan manusia, ada namanya fi'lul ikhtiari, ada fi'lul itirari. Perbuatan yang memang sudah dari Allah mutlak, ada yang memang makhluk yang bisa memilih. Ikhtiari itu disebut kasbun. Pengisnatannya, penyandarannya kepada makhluk. Nggak boleh kepada Allah, tapi hakikatnya yang membuat adalah Allah. Maka nanti beda antara amrun dengan iroda. Nanti beda dalam tauhid antara perintah Allah dengan iroda Allah itu beda. Amrun dan iroda berbeda. Amrun dan iroda berbeda. Allah perintah, tapi Allah tidak diinginkan. Allah perintah Abu Jahal untuk masuk Islam, tapi Allah tidak inginkan Abu Jahal masuk Islam. Nanti itu sampai ke sana apa itu? Maka bagaimana pengisnatannya nanti? Ini bab istan ini, pahami? Ini kan masih bab akidah, bab tauhid. Ya. Wa ma ramaita, dan tidak melempar siapa engkau. Iz ramaita, tatkala melempar. Walakin Allah rama, tetapi dia Allah itu rama. Allah yang melempar. Maka Jabariyah itu mutlak la hukma ilallah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Semua disandarkan kepada Allah. Nyolong ya Allah. Yang buat sholat ya Allah. Jadi isnadnya penyandaran af'alul makhluk
itu semua kepada Allah. Kalau kita tidak, tidak. Ada fi'lul ikhtiyar, ada fi'lul ittiror. Udah pernah belajar itu kan? Isnad dalam balaghah udah sampai? Isnad Qur'an belum? Udah isnad di balaghah sama Ustaz Qur'an? Ada berapa isnad? Ada isnad zamani, ada isnad makani, kan ada itu. Udah kan? Udah belajar? Pahami. Belajar tauhid harus tahu isnad juga, supaya kau waktu baca Quran ngerti. Oh, ini kemana sandarannya? Berarti boleh gak ngomong gini? Nah, gitu. Tujuannya ke situ balaghah itu. Begitu kau baca ayat, kau mudeng, kau bisa paham. Terus nggak menuduh orang seenaknya. Itu salah, gitu. Itu salah. Kita udah tahu hakikat, maka penting kau belajar ini. Wakasful ghidai bermula membuka tutup andalika. Dari demikian semua ini yang disebut di atas. Matkur anna jami'al ummati, sesungguhnya seluruh umat ghairul qadariyati, selain daripada qadariyah, alla anna af'alal ibadi, semua makhluk sepakat selain qadariyah, selain dari paham qadariyah. Paham qadariyah, mereka menyandarkan perbuatan kepada mutlak perbuatan makhluk. Selain itu semuanya Allah anna af'alal ibadi itu makhlukatullahi, ciptaan Allah, diciptakan Allah Ta'ala, maha luhur sama Allah. Liqouli ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah itu khalaqakum, menciptakan sama Allah, kum akan kamu, wa ma dan perkara ta'maluna yang berbuat sama kamu. Semua paham sama bahwasanya af'al makhluk itu adalah makhluk dicipta oleh Allah. Kecuali siapa? Qadariyah. Ada Qadariyah, ada Ibnu Karomiyah, ada Karomiyah, ada Jabariyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Itu ada paham-paham tauhid di situ. Ada siapa namanya? Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Ya, Wasil bin Atha. Muridnya sampai itu Imam Asy'ari. Tapi kemudian disuruh iktazal, udah bikin berpisah. Maka jadilah pahamnya Mu'tazilah, mengasingkan diri. Wa qalu ta'ala wa maramaita izramaita walakinna Allah rama. Yang tadi juga. Wa in kana, sekalipun ada itu ya juzu boleh. Apa ayu sofa sekiranya disifati biha dengan amal syafa'al abdu hamba. Sekalipun boleh seorang hamba disifati ala wajhi akhara, dengan jalan yang lain, min ta'alluqi, daripada ta'alluq, yu'baru, yang diibarokan, anhu, daripada abad, bil iktisab, dengan iktisab. Walaupun boleh mensifati hamba dengan jalan yang lain, membuat sebuah ta'alluq yang diibarokan bahwa hamba itu juga punya perbuatan, tapi disebut iktisab, kasab. Disebut iktisab, kasbun namanya. Tapi hakikatnya itu fi'lullah. Yang menciptakan kasab itu Allah. Cuma iktisabnya hamba. Namanya fi'lul ikhtiyar, kasab. Ya, iktisab. Menyandarkannya, menta'alukannya kepada makhluk. Dikasihnya akal, dikasihnya hati, kemudian disuruh milih hamba yang berbuat, sehingga ada surga, ada neraka. Ada surga, ada neraka. Hamba yang memilih sendiri. Disebut apa itu? Iktisab. Tapi hakikatnya yang menciptakan iktisab adalah Allah. Cuman yang berbuat adalah makhluk. Disebut fi'lul apa? Ikhtiyar. Ikhtiyari ada iktiraf. Ini kita pelan-pelan. Fabima ulaha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha kepada apa itu ayatnya? Apa? Kepada perkara
makan perkara kasabat yang berbuat siapa? Surah apa ini? Al-Baqarah. Apa itu kemana ayatnya? Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Lah bagi makan perkara kasabat yang berbuat wa alai dan atasnya maktasabat apa-apa yang diperbuat, apa-apa yang membuat. Pokoknya dengan apa yang diusahakan. Wa qaulu ta'ala fa bima kasabat aydikum, dan dengan perkara kasabat yang berbuat aydikum akan tangan-tangan kamu semua. Jadi mereka menyandarkannya ini kepada makhluk. Tapi mereka, kita daripada Asy'ariyah, walaupun ya menyandarkan ini kepada makhluk dengan bentuk iktisab, usaha makhluk disebut fi'lul ikhtiyari, tetap kita menghakikatinya itu adalah af'alullah, perbuatannya Allah yang menciptakan. Maksudnya itu Allah yang menjadikan, tapi makhluk yang iktisab sebagai sabab musabab. Sampai ke sana nanti nih. Walaysa, dan tidak ada ila ghairi jalika, kepada selain demikian itu, minal ayati, dari ayat al-musarriyati yang sudah sorry, bi'idofatil kasbi, dengan menyandarkannya iktisab, perbuatan, pekerjaan, ilal abdi, kepada abad. Dari ayat yang sudah jelas, ada ayat yang menerangkan Allah menyandarkan kasbun kepada abadnya, menyandarkan pekerjaan kepada hamba. Fabima kasabat aidikum, Allah yang ngomong langsung. Allah menyandarkan perbuatan kepada makhluk. Tapi hakikatnya yang menciptakan adalah Allah. Gak paham, nanti kita ulang balik ngaji tauhidnya ini. Kalau gak paham, ya ini kita baca kata. Mudah-mudahan paham. Walaysa, dan tidak ada itu min darurati ta'alukil qudrati, dan tidak ada apa kasbun itu dari kepastian ta'aluk kudrah, ta'aluknya kudrah bil maqduri, dengan yang di kudrahi. Ta'aluk kudrah itu apa? Kuasa. Tidak berhubungan dengan kudrah dan makdur. Ayakuna, sekiranya ada apa ta'aluk, ada itu bil ikhtira'i, dengan perbuatan Allah pakot tok. Dan tidak ada ini dari sebuah kepastian antara ta'aluk kudrah dengan bil makdur. Ta'aluk kan semalam ada tiga. Ada ta'aluk suluhi, ada ta'aluk tanji, baru ada ta'aluk majazi. Cuma ini nggak dihitung majazi, yang dihitung dua. Karena qabdur itu termasuk ta'aluk, dari yang nggak ada sampai nggak ada, ya kan? Dari yang ada terus ada, juga disebut ta'aluk. Namanya apa? Ta'aluk qabdur. Di zaman hadis, di zaman ini, ya zaman yang baru. Ada ta'aluk sulul qadim di azali sana, di azali. Ta'aluk sulul ini dari tidak ada menjadi ada. Patut nggak diciptakan ini untuk menta'alukkan Allah dengan sifat kudrahnya, menjadikan bagus, cocoknya bagus, tinggi atau pendek. Namanya suluhi. Lahir di zaman Topan, apa di zaman ini hadis. Rupanya kudrahnya Allah, suluhinya bagus, ini kemudian jadi di zaman ini, maka disebut ta'aluk tanjisi. Jadi yang disebut di sini bukan antara kudrah dan makdur, bukan tanjisi, tapi suluhi. Ya. Nanti kau pahami sendiri lah itu. Gak paham ya tanya lagi, paham-pahamkan diri. Li'anna kudrat Allah Ta'ala, karena kudratnya Allah Ta'ala fil azali, di zaman azali, karena ada apa kudrah, ada itu muta'alliqatan, berhubungan bil alami, dengan alam, qabla ikhtira'i, sebelum menjadikannya Allah liwujudnya alam. Ini disebut ta'aluk apa? Suluhi. Di zaman azali, di azali sana, ta'aluknya Allah terhadap alam, ya, itu sebelum ikhtira' untuk diwujudkannya. Sebelum alam ada, kudrahnya Allah sudah ada, mau menjadikan alam. Berarti disebut apa ini? Ta'aluk suluhi. Setelah alam ini cocok dijadikan gini, maka ta'aluk tanjisi.
Ada tanjisil qadir, ada tanjisil hadis. Kapan itu belajar apa namanya? Kifayatul. Itu harus hafal. Belajar tauhid itu jangan dilupakan. Biar duduk tauhidmu, ya. Tanjisil qadir, tanjisil sulhul qadir. Ya. Ya. Mungkin apa ya ada pokoknya mana. Wahia bermula ta'alluq inda ikhtira'ihi, tatkala menjadikannya Allah muta'alliqatan halnya berhubungan bihi dengan alam, binau yang akharin dengan nau yang lain, minat ta'alluqi dari ta'alluq. Ini semua dari tidak ada menjadi ada, tatkala menjadikannya Allah berhubungan dengan sesuatu yang bermacam-macam dari ta'alluq yang lain. Pokoknya intinya gitulah. Berarti artinya apa? Kita harus punya sebuah keharusan di dalam melirik, di dalam memperhatikan, dalam penisbatan untuk menyamakan atau mengambil sebuah kesimpulan orang itu kufur apa iman, nggak sembarangan. Perhatikan betul, jangan sembrono, cari titik temunya, jangan langsung kufur. Ini jangan. Kalau dia ahlul qiblah, ahlul la ilaha illallah, maka haram kita mengkufurkan orang. Banyak orang sekarang yang tidak mengambil ini, langsung mengambil dari yang dohirnya saja, dohirnya lafaz, sehingga langsung dengan secepat mungkin dia mensyirikkan orang, mengkufurkan orang. Lalu sekarang hakikatun nisbatul afal lil ibad, hakikatnya penisbatan afal kepada hamba. Bagaimana hakikatnya? Sambung nanti setelah istri rahat sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.